Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Senang sekali pemirsa, tentunya di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Saya doakan semoga di akhir-akhir Ramadan 1445 Hijriah ini Anda selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, serta juga kelancaran berbagai aktivitas yang Anda jalankan. Dan pemirsa, tentunya Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji hadir kembali menyapa Anda, di mana program ini tentunya untuk mengajak Anda dalam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya hari ini kami juga sudah mengundang Ustadz yang nantinya juga akan memberikan pembahasan terkait dengan surah yang akan kita bahas hari ini, di mana hari ini kita akan membacakan surah Ar-Ra'd ayat 28. Selengkapnya akan dibahas bersama Ustadz Abdul Rahim MPD yang sudah hadir di studio TVRI Jambi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Baiklah, sepertinya kita di awal dan akhir saja ketemu nih Ustadz. Iya. Ini sepertinya udah mendekati akhir Ramadan, aktivitasnya gimana Tad? Alhamdulillah aktivitas lancar insya Allah. Setelah ini ya aktivitas sangat padat gitu dengan kerjaan. Iya, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran Ustadz ya. Dan juga terima kasih sudah hadir di studio TVRI Jambi. Dan pemirsa, sebelum nantinya kita akan berbincang bersama Ustadz Abdul Rahim MPD, terlebih dahulu kita akan mendengarkan kumandang surah Ar-Ra'd ayat 28 bersama Qori'ah Arinda Aufi Zahra berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
نتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikian tadi kita sudah mendengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 tadi bersama Qori'ah Arinda Aufiz Zahra. Dan kini saatnya kami akan mengundang Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami untuk membacakan surah Ar-Ra'd ayat 28. Silakan Anda bergabung di 0741663385 atau di 0811743333. Baik, kita akan bahas apa saja hukum tajwid yang ada di surah ini bersama Ustadz Abdul Rahim MPD. Silakan Ustadz, apa saja hukum dan juga ilmu tajwid yang bisa kita pelajari dari surah ini Ustadz? Terima kasih. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah. Baik, kita langsung saja untuk melihat mempraktikkan tajwid yang ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 ini. Alladzina amanu. Alladzi itu ada huruf dzal itu di ujung halus, alladzina bukan allazina gitu ya. Alladzina, zina, dzal itu di ujung lidah menyentuh gigi, alladzina bukan allazina. Jadi nggak ditegasin ya Ustadz? Iya. Nah, itu halus. Kemudian zina itu ada mad asli, mad tabi'iyah namanya, panjangnya 1 alif 2 harakat. Kemudian na'amanu, amanu asalnya itu namanya mad badal. Jadi amanu, a-nya 1 alif 2 harakat. Amanu wa tatma'innu wa nah, itu ada namanya qalqalah surah, qalqalah kecil. Karena huruf qalqalahnya mati asli, jadi qalqalah surah namanya di tengah kalimat huruf qalqalahnya. Tatma'innu. Innu kemudian nun bertasdid itu wajib didengungkan. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, mim mati bertemu dengan ba, itu ada juga ikhfa safawi, hum bidzikrillah. Nah, bidzikrillah kemudian lamnya itu rillah itu tarkik, rillah tipis gitu. Nah, kemudian ala bidzikrillah itu ada mad tabi' alif atau mad asli, ala bidzikrillah tatma'in, nah itu ada nun bertasdid wajibul gunnah, tatma'innul qulub. Nah itu namanya qulub. Kalau hukumnya mad arid lisukun, kemudian qulub itu mad namanya qalqalah kubro. Matinya tidak mati asli karena dia berhenti, maka huruf qalqalahnya dipantulkan di akhir. Qulub. Nah itu qalqalah kubro namanya karena dia berhenti, ada waqf di situ. Kalau hukum matnya adalah mat arid disukun. Kalau panjangnya Ustadz, kalau yang di akhir ini berapa harakat Ustadz? Mat arid disukun itu 6 harakat. Nah, disitulah kesempatan untuk memainkan variasi lagu gitu kan. Mat arid disukun itu. Nah, itu tajwidnya. Oke, baik. Nah, kalau tadi yang menjadi catatannya juga untuk makhrajal hurufnya di sini adalah zalnya tadi Ustadz ya? Iya, za itu. Beda dengan za ya kan. Kalau za itu agak kasar gitu kan. Kalau zal itu halus. Iya. Kalau dilihat emang hampir serupa Ustadz ya. Iya. Tapi cara penyebutannya beda. Itulah pentingnya makhrijul huruf, karena dari makhrijul huruf itu beda arti kalau beda makhrajnya itu kan. Nah, ini penting. Makanya mesti belajar makhrijul huruf Al-Qur'an itu. Karena kalau hurufnya sama penyebutannya, maka artinya nanti itu beda kan, beda makhraj, beda arti. Iya, baik. Tadi Ustadz juga sempat menyinggung terkait dengan qalqalah ya Ustadz ya. Berarti ketika berada di tengah kalimat itu berarti lebih halus ya Ustadz? Iya, itu qalqalah surah namanya. Surah ya. Iya. Kalau dia di akhir itu qalqalah kubro. Di akhir kalimat karena dia berhenti kan, ada tanda waqaf, itu namanya qalqalah kubro. Kalau dia di tengah kalimat itu qalqalah surah. Itu lebih dipantulkan kalau kubro, surah juga dipantulkan. Tapi bedanya itu tadi kan, matinya asli, kalau qalqalahnya kalau di akhir
kalimat itu qalqalahnya, huruf qalqalahnya tidak mati karena dia waqaf maka dimatikan. Nah, kalau qalqalah ini kan ada huruf yang hampir sama nih, ya, ta sama Iya. to, ya Ustaz. Iya. Nah, itu gimana cara bacanya Ustaz? Jadi ta dengan to, karena huruf qalqalah itu ada 5. Oke. Ko, to, baju di toko, Iya. itu kan. Nah, kalau Lebih itu, mudah ya, Ustaz, ya. lebih mudah diingatkan. Ba, jim, dal, to, kof. Jadi ta tidak termasuk huruf qalqalah. Jadi to itu yang termasuk huruf qalqalah. Jadi kalau ta itu tidak dipantulkan. Kalau huruf qalqalah itu ya itu dipantulkan. To-nya saja Ustaz ya. Iya. Nah, itu tentang huruf qalqalah. Terus ada kof di sini, Ustaznya bukan iya. kaf ya. Bukan. Kof, huruf qalqalahnya itu. Jadi kalau ada kof di tengah kalimat yaqta'una misalnya dipantulkan karena kopnya huruf qalqalah. Baiklah, nanti kita lanjutkan kembali Ustadz perbincangan kita dan juga pembahasan terkait dengan surah Ar-Ra'd ayat 28. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Nah, kami akan mengajak Anda juga pemirsa yang ingin mengaji bersama kami pada sore hari ini. Dalam program ini silahkan Anda bisa menghubungi di nomor telepon 0741-66385 atau di 0811-7433-133. Anda bisa membuka Al-Quran ataupun nanti bisa dapat lihat panduannya di layar televisi Anda. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Kalau tadi kita sudah mendapatkan pembahasan bersama Ustadz Abdul Rahim MPD terkait dengan bagaimana hukum tajwid yang terdapat dalam surah ini. Lalu kita juga akan mendapatkan pembahasan terkait dengan arti dari surah ini. Sebenarnya apa sih Ustadz arti dari surah ini? Ya, terima kasih. Baik, untuk arti daripada surat ini, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Allah bidzikrillah, ingatlah. Hanya dengan mengingat Allah, Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Itu arti daripada surat Ar-Ra'd ayat 28 ini. Jadi dalam ayat tersebut, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Nah, berarti dalam berbagai hal kita tuh memang harus mengingat Allah ya Ustadz ya. Iya. Nah, apa nih caranya Ustadz supaya kita tuh bisa selalu mengingat sama Allah Subhanahu Wa Taala Sang Maha Pencipta ini Ustadz? Iya. Jadi dalam hal ini kita jelaskan tafsirnya. Ciri-ciri orang yang di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan tuntunan Allah. Ciri-ciri orang yang mendapatkan tuntunan Allah itu ialah orang-orang yang beriman dan hatinya tenang. Hatinya tenang karena ia selalu ingat dengan Allah. Jadi ingat dengan Allah. Bagaimana kita ingin mengingat dengan Allah? Di mana-mana kita harus ingat dengan Allah. Ingat bahwa kita ini adalah adanya karena diadakan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, kata ayat tertadi, hati kita akan menjadi tentram dan kita akan menjadi tenang. Makanya di dalam tafsir Kementerian Agama itu, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang dan kita jauh dari rasa takut dan khawatir kalau kita mengingat Allah itu. Nah, itu dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan. Nah, itu orang yang mendapat tuntunan, nah itu lanjutan penjelasan dalam tafsir tersebut. Orang yang mendapat tuntunan Allah itu ialah orang itu gemar melakukan hal-hal kebaikan dan ia sangat suka dengan kebajikan yang ia lakukan. Nah, itu orang yang mendapat ketuntunan Allah. Nah, sehingga hatinya menjadi tenang karena dia dapat tuntunan Allah itu. Karena ia gemar melakukan kebaikan dan senang melakukan kebajikan atau kebaikan yang ia lakukan. Itu orang yang mendapatkan tuntunan Allah dan mendapatkan hati yang tentram karena selalu mengingat Allah. Gitu. Berarti ada juga orang-orang juga sering bilang ya, kalau bergantung jangan sama manusia tapi sama Allah ya Ustadz. Iya, bergantunglah kepada Allah ya, karena di dalam surat Al-Ikhlas Allah berfirman kan,
hanya awan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Jadi tidak ada yang setara dan sebanding dengan Allah. Bergantunglah kita kepada Allah karena Allah yang maha dibutuhkan. Kita yang butuh dengan Allah. Nah, itu. Kalau ini kita pakai dalam kehidupan, insya Allah hati kita akan menjadi tentram. Makanya ala bidzikrillah, ingatlah. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram dan tenang. Tidak rasa khawatir dan takut dan cemas gitu. Nah, ini ayat ini berpesan seperti itu. Iya. Allah. Karena pada dasarnya memang setiap orang itu pasti ada masalah ya Ustadz Iya, ya. betul. Nah, salah satu caranya supaya masalahnya juga cepat selesai lewat jalur langit ya Ustadz ya. Iya, Banyak orang yang betul. mengatakan seperti itu. Iya. Karena Allah lah tempat kita mengadu, Allah lah tempat kita curhat itu dengan doa. Nah, jadi beberapa tafsir juga menjelaskan, tadi tafsir Kementerian Agama, kemudian dalam tafsir Al-Jalalain juga menjelaskan bahwa maksud daripada kalimat orang-orang yang beriman ini ialah merasa tenang karena kedekatan ia dengan Allah. Orang yang beriman itu merasa tenang karena kedekatannya kepada Allah. Ini dalam tafsir Al-Jalalain mengatakan, ya, jadi itu salah satu dengan ketenangan ia merasa dekat dengan Allah, maka ia akan timbul rasa tenang. Jadi ini perlu. Jadi oleh karena itu selalulah mengingat Allah. Dalam tafsir itu menjelaskan karena dengan mengingat Allah lah kita mengingat janji-janji Allah. Janji-janji Allah, Allah akan memberikan ketenangan kepada seluruh manusia yang menjadikan Allah tempat tumpuhan, tempat pengaduan. Nah, itu jangan kepada yang lain. Nah, kenapa? Kalau seandainya masih juga kita lakukan pengaduan kita lain daripada Allah, maka kita seolah-olah ada perbandingan Allah dengan yang lain. Nah, itu maka oleh karena itu Allah lah tempat tumpuan kita mengadu, tempat kita memohon, ya, ia akan berdua, ia akan nasta'in kepada Allah, kita menyembah kepada Allah lah, kita minta pertolongan. Ini penting dalam kehidupan kita. Di samping ikhtiar kita kepada hal yang lain, kepada orang-orang lain. Iya, gitu kan. baiklah. Nanti kita lanjutkan kembali Ustadz, sepertinya sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Rifki di Kota Jambi. Baik, Pak Riki dari Kota Jambi. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sudah siap Bapak? Silakan bisa langsung membacakan surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bapak Riki dari Kota Jambi sudah bergabung bersama kami di Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin seperti Pak Riki mengaji bersama, silakan 0741663385 atau di 0811743333. Ustadz, gimana bacaan dari Bapak Riki tadi Ustadz? Ya, terima kasih Pak Riki yang alhamdulillah selalu berusaha terus untuk belajar membaca Al-Quran, itu subhanallah. Kalau untuk Pak Riki tadi keseluruhan sudah baik, ada sedikit tentang apa namanya huruf qalqalah tadi ya. Jadi watatma'inna itu watatma'innu. Jadi to itu huruf qalqalah surah. Watatma'in, nah kemudian wajibul gunnah itu Pak Riki itu agak didengungkan karena wajibul gunnah, wajib didengungkan. Nah itu watatma'innu qulubuhum bidzikrillah
Hum juga mim mati bertemu dengan ba itu ikhfa syafawi. Antara izhar dan idgham agak sedikit didengungkan. Itu aja. Kalau untuk selanjutnya ala bi dzikrillah tatma'innu tadi tatma'inna sudah dikolkolahkannya. Itu. Yang pertama tadi kalimat pertama itu. Iya, baiklah Pak Riki, seperti itu untuk koreksinya, dan mungkin di kesempatan berikutnya bisa bergabung lagi dengan kondisi bacaan yang lebih baik Pak Riki. Dan nanti kami akan kembali lagi pemirsa dalam program Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Dan kami masih mengajak Anda yang ingin mengaji bersama kami pada sore hari ini, silakan bisa menghubungi di nomor telepon 0741 66385 atau di 081174333133. Sembari kami menantikan Anda hadir di sini bersama kami, kita akan lanjutkan kembali bersama Ustadz Abdurrahim MPD terkait dengan tafsir dari surah Ar-Ra'd ayat 28. Ustadz, bagaimana caranya Ustadz? Karena kan kita saat ini masih di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan ini kan tinggal menghitung hari sudah memasuki bulan Syawal. Lalu apa yang bisa kita manfaatkan di bulan Ramadan ini untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta juga kita memperbanyak mengingat kepada Allah, Ustadz? Ya, terima kasih. Jadi untuk meningkatkan keimanan kita, mengingat Allah, banyak-banyaklah kita, kan termasuk amalan yang dirindukan oleh Allah, yang dirindukan oleh surga, termasuk tadil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Nah, orang yang membaca Al-Quran itu dirindukan oleh surganya Allah. Nah, jadi salah satunya itu jadi khasiat dari membaca Al-Quran ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi dalam ayat tersebut artinya orang-orang yang beriman, alladzina innamal mu'minun, orang-orang yang beriman itu apabila mereka mengingat Allah bergetar hatinya. Nah, bergetar hatinya, wa idza tuliyat alaihim, apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka akan kuat imannya. Ya, jadi kesempatan sesuai dengan ayat Allah, kalau kita ingin menambah kuat iman kita, rajin-rajinlah kita membaca ayat suci Al-Quran. Nah, salah satu iman yang terpatri di hati kita apabila mengingat Allah maka akan bergetar hatinya. Nah, itu sesuai dengan surat Al-Anfal ayat 2 ini. Wa idza dzukirallah. Jadi innamal mu'minuna idza dzukirallah. Orang-orang mukmin itu apabila dibacakan mengingat Allah maka bergetar hatinya. Ini sudah dicontohkan oleh kisah daripada Umar bin Khattab, ya, ketika dibacakan ayat suci Al-Quran itu bergetar hatinya. Nah, sehingga ya, singkat cerita ketika ia ingin membunuh adiknya dengan pedangnya, karena ia bergetar melihat indahnya tulisan dan ayat suci Al-Quran itu, sehingga terpental jatuh pedang yang ia ingin hantamkan ke adiknya itu. Nah, itulah luar biasanya. Jadi untuk kesempatan di Ramadan ini, untuk meningkatkan keimanan kita, menguatkan keimanan kita, maka janganlah kita lalai daripada membaca Al-Quran. Kesempatan, karena sudah kita bahas dulu, kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini digandakan oleh Allah. Nah, termasuk itu kan al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 orang. Siapa mereka? Nah, itu pertama itu yaitu talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, wa mut'imul ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan, itu kan. Nah, termasuk itu. Jadi kesempatan kita banyak mengingat Allah, bertakwa kepada Allah. Maka dalam tafsir itu menjelaskan mengingat Allah itu di setiap waktu, setiap saat kita harus mengingat Allah. Nah, kalau kita mengingat Allah, selalu ingat dengan Allah, makanya dianjurkan dalam satu hadis, apapun yang akan kita perbuat, Bismillahirrahmanirrahim. Itu tanda kita mengingat Allah. Nah, kalau sudah kita ingat dengan Allah, Allah akan menjamin sesuai dengan janjinya,
akan memberikan kenyamanan dan ketentraman terhadap hati seseorang muslim tersebut. Perlindungan juga Ustaz. Ya. Nah, jadi di samping ibadah kita mendapatkan pahala, di samping Al-Quran sebagai pedoman juga bisa meningkatkan keimanan kita, menguatkan keimanan kita sesuai dengan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 tadi. Nah, itu luar biasa, wallahu a'lam. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan berarti ketika kita sudah nanti meninggalkan bulan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan baik ini memang harus terus berlanjut ya Ustaz ya? Harus. Jadi jangan itu kita ini kadang-kadang ya memang ladang kesempatan amal itu di bulan Ramadan. Tapi ketika memasuki Syawal itu artinya peningkatan. Jadi latihan kita di bulan Ramadan itu, nah kita tingkatkan lagi. Latihan sudah berhasil di Syawalnya. Syawal itu peningkatan. Jadi kita tingkatkan, tinggal kita meneruskan kebiasaan Ramadan, membaca ayat suci Al-Quran. Setelah sholat kita baca ayat suci Al-Quran. Nah, karena itu tadi Al-Quran itu di samping sebagai ibadah, sebagai pedoman hidup bagi manusia, juga untuk meningkatkan, menguatkan keimanan kita. Wa idza tuliyat alaihim zadathum imana. Gitu kan? Nah, itu apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, maka akan menguatkan keimanan seseorang itu. Nah, itu luar biasanya Al-Quran. Iya, baiklah. Jadi memang harus terus diteruskan Ustaz ya, kalau bisa sampai Ramadan tahun depannya lagi ya. Secara estafet seperti itu Ustaz. Nah, kalau tadi Ustaz kan mengatakan bahwa membaca Al-Quran menjadi salah satu cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seperti apa Ustaz pandangan Ustaz juga terkait dengan kadang kan ketika orang-orang ini ada kegiatan bermacam-macam ya Ustaz ya, dan mereka kadang menyebutkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan juga takbir. Apakah ini menandakan bahwa mereka juga selalu mengingat Allah dan juga menyertai Allah dalam setiap kegiatannya Ustaz? Subhanallah. Ya, itu termasuk termasuk berarti dia selalu ingat dengan Allah sehingga dia mengucapkan takbir, tasbih, tahmid gitu kan. Itu luar biasa. Di dalam hadis Rasulullah yang kita ucapkan itu sedekah itu. Ya. Wa kullu tasbihatun shadaqatun wa kullu tahlilatun shadaqatun gitu ya. Sedekah. Dengan ucapan kita kalimat thayyibah tadi, di samping kita mengingat Allah, itu kan kalimatnya Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu berarti kita selalu ingat dengan Allah. Makanya oleh karena itu kan kita diajarkan kalau melihat suatu keindahan, apa yang harus kita ucapkan gitu kan? Subhanallah, Maha Suci Allah yang menciptakan keindahan itu luar biasa. Berarti kita ingat bahwa keindahan itu diciptakan oleh Allah. Nah, itu. Kebesaran itu adalah diciptakan oleh Allah. Nah, ini. Jadi termasuklah itu kategori mengingat Allah. Makanya dengan kalimat-kalimat thayyibah itulah salah satu contoh kita selalu ingat dengan Allah. Makanya oleh hadis Rasulullah, ittaqullah haitsuma kunta, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Maka iringilah perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik. Niscaya kalau kita iringi dengan perbuatan baik, perbuatan jahat itu akan terhapus oleh perbuatan baik itu. Nah, ini dianjurkan. Jadi bertakwa kepada Allah, ingat kepada Allah dimanapun tempat, di situasi apapun. Nah, di samping kita menjadi dekat kepada Allah, ketentraman akan hadir di hati kita. Nah, uas-uas, rasa takut dan khawatir, insya Allah dijauhkan oleh Allah. Makanya setiap awal pekerjaan, awalilah dengan bismillah, berarti kita ingat dengan Allah. Wallah. Nah, terkait dengan kalimat-kalimat tadi, Ustadz, terkadang penempatannya salah ya Ustadz ya. Nah, mungkin Ustadz bisa menjabarkan lagi Ustadz, di mana ketika kita menggunakan kalimat mungkin Masya Allah, terus juga Subhanallah dan lain sebagainya Ustadz. Nah, itu kan ketika kita meletakkan itu kan maka diajarkan Masya Allah. Misalnya melihat suatu kejadian yang tidak diterima oleh akal, Masya Allah, itu kehendak Allah, itu artinya. Masya Allah, itu kehendak Allah. Nah, kalau keindahan itu Subhanallah, itu ciptaan Maha Suci Allah yang menciptakan. Nah, itu jadi kita ingat kepada Allah itu
Allahu Akbar, kita takbir kepada Allah, melihat kebesaran Allah. Iya. Itu kan kita ucapkan takbir. Nah, itu menempatkannya Oke. ya di mana-mana saja kecuali dengan asma-asma Allah, nama-nama Allah itu harus kita tempatkan kepada tempat yang bersih-bersih. Nah, itu jangan di WC gitu. Baiklah, berarti memperhatikan kondisinya juga Kondisi, Ustadz ya, ya. jangan sembarang menggunakan kalimat-kalimat tadi Ustadz ya. Iya. Baik Ustadz, sepertinya kita sudah hampir berada di penghujung acara, namun sebelumnya kami akan mempersilakan Ustadz terlebih dahulu untuk membacakan kembali surah Ar-Ra'd ayat 28 ini Ustadz, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya pada sore hari ini dan juga berbagai edukasi yang sudah Ustadz berikan kepada kami semua termasuk juga pemirsa. Semoga bermanfaat dan semoga bisa meningkatkan kualitas bacaan dari para pemirsa dan juga meningkatkan pemahaman terhadap Al-Quran. Terima kasih Ustadz atas waktunya dan pemirsa, sampai di sini kami menemani Anda dalam program Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Saya Ahmad Solihin beserta Ustadz Abdurrahim MPD dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.